Nah, di awal bulan April tuh aku sudah pesan hotel di dekat Malioboro, namanya The Packer Lodge. Nah, itu harganya murah di awal itu. Tuh aku pesan dengan harga 400 ribuan untuk 3 hari 2 malam. Lumayan deket guys kalau tuh ke arah Malioboro. Biasanya kalau orang traveling, orang bule-bule biasanya di situ, atau biasanya touring-touring juga ke arah situ juga. Oke guys, ini sudah masuk Hamin 2 untuk perjalananku dari Surabaya ke Jogja. Ini dari istri juga sudah persiapan semua dari tas di belakang dia. Nah, ini tasnya. Nah, ini anakku ini udah ready tentunya. Semua sudah dalam kondisi sehat. Cuma tetap harus kita pertahankan kesehatan ini biar besok bisa berjalan dengan baik. Oke. Jadi ini aku persiapkan untuk touring terjauh ya menurutku untuk pertama kalinya bersama keluarga. Itu apa? Aku manggil. Oke, kembali lagi. Oke, aku persiapkan pertama itu aku servis full lengkap di Planet Ban. Pertama itu aku kenapa alasan di Planet Ban, karena disitu aku udah percaya untuk servis standarnya dia itu yang bagian yang lengkap itu udah oke. Dan aku ganti oli ke double ester. Banyak yang mungkin ada yang pro dan ada yang kontra juga, tapi dalam masa penggunaanku itu oke banget untuk buat touring pakai double ester ini. Tentu aja ya karena ini Matic, paling enggak batasannya tetap 2000 km karena untuk menjagai nggak overheat dan juga nggak rusak di bagian mesin, karena kan untuk pakai Matic touring itu mesin akan terus berotasi lebih padat kayak gitu. Jadi total yang aku keluarkan untuk servis ini aku ada notanya, ada kerpeannya, itu totalnya ada 283.500. Ini aku dapat diskon 35.000, jadinya cuma 35.000. Dapat diskon jadinya 243.500. Ya puji Tuhan ini sudah oke dan aku ngerasain hasilnya itu cukup baik kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada yang merasa nggak enak di cabang Planet Ban manapun yang menurut kalian itu, kalau misalkan kalian domisili di Surabaya, itu bisa coba mampir di bengkel Planet Ban dekat rumahku. Itu ada dua itu ada di depannya Planet Ban, depannya Transmart Rungkut itu ada satu, dan satunya lagi itu ada di Rungkut Tengah. Nah, nanti aku kasih petunjuknya. Dan satunya lagi itu aku juga ganti di 3H Motorsport ini. Ini aku cuma ganti gripnya aja karena gripku yang ori itu sudah mulai jamuran. Ya namanya juga pasti kepegang-pegang dari tukang servis yang biasa di tempat lain, yang tangannya olian dan akhirnya megang di situ, akhirnya lama kelamaan pasti ada jamuran dan sebagainya. Udah aku ganti ke hand grip TDR, ini kena 88.000, dan juga beberapa bot yang aku butuhkan just in case kalau ada apa-apa. Satunya lagi itu aku nambah beberapa hal, yaitu adalah beberapa barang yang dibutuhkan itu sendok garpu lipat. Ini biasanya buat anak camping pasti tahu, yang motocamp juga pasti tahu. Itu kena 26.200. Ini aku dapat dua, satunya 13.100. Itu aku kasih gambarnya kayak gini. Dan juga satunya lagi itu aku nambah bantal angin. Nah, bantal anginnya ini nggak perlu ditiup, itu ada pompanya sendiri, paling nggak ya 30 detik kalian pompa terus-terusan tuh sudah cukup bantet banget, dan itu lumayan nyaman. Apalagi dibuat miring itu tangan masih bisa masuk antara tangan dan kepala, itu masih oke. Lalu aku nambah lagi itu adalah strapnya GoPro. Aku pakai Brikas ya, strapnya yang buat dada itu, jadi taruh sini. Nah, itu nanti jagai kalau aku kepala sudah mulai pusing, karena kan aku setupnya itu kayak gini. Nah, aku taruh di helm kayak gini. Nah, takutnya kan kepala mulai gak enak dan terasa berat. Akhirnya aku memilih beli itu untuk taruh di dada. Apalagi kalau misalkan hujan kan ya nggak mungkin
motor atas gini karena ini ada mic-nya, ini ada sambungan mic-nya. Nah, ini kan kelihatan kabelnya. Ada sambungan mic-nya, jadi takutnya hujan dan akhirnya basah tapi mau lanjut jalan bisa pakai strap dada itu, nanti ada waterproofnya juga. Selanjutnya aku nambah itu adalah selimut darurat emergency thermal insulation. Itu adalah apa namanya, kayak selimut aluminium. Gunanya itu kalau misalkan tiba-tiba dingin karena arah kita itu ke Jogja, nah itu kan lewat daerah dingin kayak di Tawangmangu. Nah just in case kalau misalkan kita kedinginan di situ dan kita nggak tahu kan, kalau misalkan tiba-tiba langsung dingin, semua orang pasti pernah mengalami suasana dada itu tiba-tiba dingin banget. Nah itu langsung ada emergensinya ini. Nah ini emergensinya kalau kalian di video ini nggak tak buka karena tak buka itu lumayan lebar, ukurannya itu sampai 130 kali 200, itu lumayan lebar. Nah tapi kalau misalnya tadi sudah aku buka dan itu ngelipetnya pasti ribet, jadi mending ya aku biarin aja dulu dibungkusnya. Oke, ini persiapanku. Ini aku total kena 95.000 yang barang-barang tambahan tadi. Itu aku belinya di Jakarta Notebook. Untuk beberapa kota-kota besar pasti sudah ada. Di Surabaya ini ada 2 cabang, di kota lain itu ada beberapa cabang. Kalau di Jakarta itu ada lebih banyak sih cabangnya, Jabodetabek tepatnya. Oke, ini persiapanku dan setupnya nanti aku tunjukin lagi di hari H. Dan juga ini aku mulai melihat dari bensin dan segalanya, semua sudah aman, sudah oke, semua pasti lancar. Sementing persiapan dan juga jangan lupa berdoa. Oke, kita lanjut next berikutnya. Halo, selamat pagi guys. Oke, ini sudah H-1, besok mau berangkat dan hari ini harus benar-benar beres kamar, semua cucian, semua kurah-kurahan piring dan segalanya, apapun itu harus bersih. Ini hari terakhir kerja di minggu ini sebelum masuki bulan minggu-minggu lebaran. Ya, ini beberapa orang sudah mulai ada yang terlihat pulang kampung, sudah bawa tas, pakai motor juga, dan juga ada yang mulai bawa kardus besar. Ya pastinya buat keluarga yang di kampung sih ya. Hari ini mendung cuacanya karena semalam habis hujan, tapi semalam tuh tidur itu nggak kedengaran hujan sama sekali guys. Padahal kamarku tuh deket sama jendela yang ke arah jendela gitu, dan harusnya sungguh sangat kedengaran, tapi ternyata nggak kedengaran suara hujan sama sekali. Dan pagi ini basah jalanan, dan karena intensitas basahnya cukup ya lumayan, jadi harusnya semalam hujannya cukup deras atau ini apa namanya, hujan awan putih. Jadi cuma gerimis tapi intensitasnya lama banget gitu. Jadi ada gonjol-gonjol kecil kan. Hari ini orang-orang ya ada yang hari terakhir juga tentunya. Buat kalian yang hari ini adalah hari terakhir tanggal 18 dan mau perjalanan malam ini atau besok pagi, persiapkan kekuatan kalian, persiapkan segalanya ya. Ya karena kalau misalkan kalian langsung jalan pada persiapan, biasanya di tengah-tengah itu ya kalian memulai mode survival, yaitu berusaha semaksimal mungkin seadanya untuk bertahan di tengah jalan yang dingin, atau mungkin apa namanya, tiba-tiba sakit gitu ya. Semoga jangan sih ya, jangan sampai ada yang sakit, biar lebaran itu sungguh jadi lebaran terbaik itu. Karena
berita akhir-akhir ini itu di lebaran ini tuh banyak banget yang pencuri. Menjelang lebaran ini tuh sudah beberapa motor daerah rumahku tuh dicuri, dan ada bagian dari mobilnya siapa itu juga apa namanya, baut-baut bannya ada yang diambil juga. Aku nggak tahu antara itu beneran dicuri atau gimana. Cuma ya unik aja baut ban, padahal mungkin ya nambah-nambah berapa kilo ya. Atau mau ngelepas ban tapi karena kelamaan muternya karena kuncinya terlalu berat, nah itu bisa aja. Cuma ya banyaknya pencuri, dan juga ada beberapa kabar contohnya ya dari berita Suara Surabaya yang ada di daerah mana itu, tempat apa sih namanya, humasnya Surabaya ya, dulunya humas sih tapi sekarang nggak tahu jadi kantor apa di balai situ, Surabaya. Itu motornya kecolongan guys. Jadi kalau bisa, kalau kalian kunci ganda itu bagus, it's perfect gitu. Kalau kalian mau kunci ganda, tapi jangan pakai gembok kayak gini, karena gembok kayak gini itu malah bisa-bisanya gampang dibobol, karena itu modelnya berdalper dan penguncinya cuma satu pegas saja. Kalau itu ditarik secara paksa, karena itu kan cukup luas ya ruangnya untuk tarikan ya, jadi kalau tarik paksa atau misalkan diketok dengan lumayan keras gitu sudah apa namanya, sudah copot gitu loh. Jadi jangan pakai gitu. Kalau saranku sih pakai punya yang Honda. Kalau yang asli Yamaha aku nggak tahu ada kunci bannya nggak ya, kunci cakram itu. Kalau punya Honda yang kayak gini ya ini masih oke lah gitu loh, karena dia fungsinya ukuran modelnya bundar dan nggak ada yang namanya celah buat getok, karena langsung apa namanya, konektornya itu sudah seukuran dengan cakram, jadi cuman kecil. Bagiku itu lebih aman lah daripada pakai gembok biasa kayak gitu. Memang kalau misalkan ada beberapa nyari murahnya, yang penting kelihatan aman, tapi ya jangan hanya kelihatan bro. Nanti kalau hilang beneran kan ya musibah itu loh, harus lama, harus maunya lebaran seneng malah susah, atau mau liburan mau menghemat uang malah jadi keluar ongkos lumayan besar. Jadi jangan mengeluarkan apa namanya, uang untuk hal yang seperti itu. Lebih baik dijagai dengan lebih baik, atau mungkin kalian beli motor keyless. So far kalau misalkan yang pengguna keyless ini nggak ada yang namanya kecolongan sih, soalnya keyless itu sistemnya dari baterai motornya, jadi aman-aman aja, nggak pakai kunci. Kalau misalkan ada yang ngomong bisa kok dicuri itu cuma berapa menit itu, nah itu beda kasus. Kenapa beda kasus? Karena keyless yang itu bukan bawaan pabrik, tapi itu dari aftermarket. Kalau aftermarket itu biasanya cuma kirim sinyal. Kalau yang aku tahu ya, itu aftermarket hanya kirim sinyal dari kunci yang dipegang pengendara ke kunci yang ada di motor. Itu hanya semacam kayak sinyal, bukan sinyal kode sih, kayak semacam connecting wifi lah kayak gitu, atau bluetooth gitu. Kalau kalian ambil yang motor keyless OM, jadi keylessnya OM dari Honda atau mungkin dari Yamaha, nah itu beda, karena mereka ngirim dari remote ke motornya itu bukan hanya sebuah sinyal yang terkoneksi, tapi semacam kode. Jadi pakai radio wave kalau nggak salah ya, atau misalnya wifi yang ngirim sinyal encrypted gitu. Maksud encrypted itu kayak terkunci banget, jadi ada kode tertentu. Itu nanti kodenya akan dikirim ke motor, habis itu motor otomatis akan nyala. Dan kode encrypted ini itu hanya OM aja yang punya, hanya OM dari Honda,
Yamaha, Suzuki, GSX itu nggak salah ada yang keyless sih. Habis itu apa lagi ya? Ya semoga motor keyless semuanya lah. Itu lebih baik, lebih aman. Tapi sayangnya untuk motor laki ini yang OM-nya sudah keyless itu baru GSX. Motor kopling maksudku, motor laki. Tapi ya dari dulu motor kopling itu mesti dijuluki motor laki sih. Jadi yang lain-lain kayak punya Yamaha, Honda itu belum ada keylessnya untuk motor kopling itu, motor manual. Sayang banget sih, aku maunya itu ganti dari Honda DV ke MT25 kalau ada rezeki sih. Soalnya cc-nya lebih gede, harga lebih terjangkau, beda dari yang lain menurutku, dan juga looks-nya itu keren. MT25 itu yang baru. Kalau yang lama sih oke, cuma ya apa ya, saudaraku udah ada yang punya sih, aku nggak mau kemarin banget. Mending yang baru gitu aja sekalian. Sayangnya ya motor-motor manual itu dari Yamaha atau Honda itu belum ada keylessnya. Aku berharap sih ada, GSX aja ada. Padahal matic mereka ada loh, kenapa nggak sekalian ya? Atau mungkin menjagai ini apa namanya, apa sih namanya, kayak kabelnya itu. Kenapa aku bilang menjaga ada kabelnya? Karena kalau misalkan motor naked, kalau fairing kan beda sih. Kalau motor naked itu seluruh perkabelannya itu kelihatan, jadi mungkin ya bahayanya di situ. Bisa tetap kecolongan dengan cara mutusin kabel ke kuncinya, dari kunci langsung dihubungkan ke bagian aki, atau mungkin di apa sih namanya, di stand dengan aki lain biar nyala atau gimana, aku ya nggak tahu. Pokoknya modelnya kayak gitu. Langsung kalau ditanya kenapa aku tahu, ya memang kalau dari YouTube siapa itu ngomong kalau misalkan motor keyless itu cara menyalakannya, cara manual itu adalah dari aki. Nah kalau motor matic dengan bodi plastik yang lumayan berlapis-lapis itu kan susah untuk menggapai kabel yang ada di aki. Apalagi kan di jok juga sudah dikunci, habis itu di aki juga ada kabel-kabel lainnya, jadi tetap ribet lah. Bagaimana kabelnya yang di aki pun juga nggak tahu mana yang kabel kunci, mana yang kabel mod atau kabel ke lampu-lampu kayak gitu. Ya semoga kalau Yamaha atau Honda yang motor kopling itu ada ini ya, apa namanya, keylessnya. Ya gimana caranya mereka sih, biasanya unik-unik, mau ditanam di bodi langsung juga bisa. Kalau motor apa sih namanya, motor Yamaha itu kalau nggak salah ada delta box, itu kan bisa dimasukkan ke bodi besinya itu di delta boxnya. Oke, ini hari H-1 aku memberikan update dikit kayak gitu. Semoga perjalanan dengan lancar, besok terang, karena hari ini udah hujan, semoga besok terang sih. Oke, kita akan lanjut di hari berikutnya. Let's go.